Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham MPAP ya. Apakah saham MPAP ini saham yang cocok untuk di hold sampai 10 tahun ke depan, ataukah ada saham lain ya yang menarik ya? Nanti kita lihat ya. Hari ini hari Senin 21 Agustus ya, pagi hari. Nah, kita lihat di perdagangan hari Jumat kemarin bervariatif. Kalau untuk saham MPAP sendiri kemarin sempat menguat di 5575, kemudian turun. Secara PBV ini 1,7, PR-nya 10. Satu minggu naik ya, sempat turun di harga 5350 yang naik 100 poin. Satu bulan juga naik, sempat di harga terendah 5225. 3 bulan ini juga hampir sama, harga terendahnya 4290. Ini sudah berapa? 4290, 5475 dikurangi 4290 dibagi 4290, udah naik 27% ya dari harga terendahnya. 6 bulan masih turun, 1 tahun juga turun nih teman-teman. MPAP turunnya cukup banyak. Jadi kalau teman-teman pegang saham MPAP ini selama dari setahun yang lalu, sekarang sudah turun ini dari harga 6.500-an ya, turun 1000 poin ya. 1000 poin dibagi 6.000 ya, mungkin 15-20%an lah. 3 tahun masih naik, trennya positif nih. 3 tahun dari 1.500 jadi naik 3 kali lipat lebih. 5 tahun juga masih naik ya, 2 kalinya ya, nggak nyampe. Nah, kira-kira 10 tahun ke depan bagaimana ya untuk saham MPAP ya? Ini bergerak di bidang oil, gas, and coal ya, pertambangan batu bara. Harga IPO price-nya dulu 1.300. Masyarakat kecil banget nih ya teman-teman. Jadi mungkin sahamnya kurang liquid mungkin ya, nanti kita lihat di perdagangan transaksinya. Iya, sahamnya kurang begitu liquid ya. Ini transaksinya cuman 4 lot, 28 lot, terbesar di 200 lot. Habis itu, jadi kalau kita punya dalam jumlah besar nih, kalau untuk menjual mungkin ya harus menjualnya secara bertahap ya, ini karena masyarakat cuma 10%. Kita lihat ke statistiknya, secara EPS ini Q1 turun ya, dari 521 ke 133. Yang triwulan kedua belum ada laporannya nih, 800 dari tahun lalu 833. Apakah sekarang turun atau naik? Dividen yieldnya ada 2 kali ya, bulan Juni dan bulan September. Yang kemarin bulan Juni sudah, tinggal tunggu di bulan September ini ya, sekitar akhir September ya, biasanya lebih besar ya. Kita lihat apakah beritanya ada nggak dividen. Belum ada. Call action dividen baru yang Juni kemarin ya, yang ya September belum ada beritanya ya teman-teman. Kalau kita lihat secara teknikal,
MBAP ini coba kita lihat, sempat di harga 4.400, terendah nih 940 ya di 2015. Kemudian naik di 4.400, kemudian turun lagi di 1.300, sempat di harga tertinggi 11.000 di tahun berapa ini, September 2022. Sekarang September 2023 harganya sudah 5.000, jadi turunnya hampir 50% ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham komoditas ya seperti MBAP ini dalam jangka panjang ini sebenarnya kurang begitu bagus ya teman-teman, karena harganya naik turun ini. Jadi kalau saham-saham komoditas itu ya beli di harga bawah, jual saat harga naik seperti ini ya. Jadi misalnya kita beli di harga 1.300 di tahun 2020, kemudian ini naik terus 2022 mungkin sekitar 10.000 11.000, ini ya harus segera take profit ya. Take profit, nanti masuk lagi di harga bawah. Harga bawah ada pantulan, kita masuk lagi. Seperti itu. Kalau mau saham yang bagus untuk hold sampai 10 tahun ke depan ya hanya saham-saham perbankan ya teman-teman. Misalnya kayak BCA. Nah, BCA ini 10 tahun naik terus nih. Kemudian Mandiri yang mungkin BMRI. BMRI ini sempat di harga berapa nih? 1.200 2011, 2015 3.000, sempat turun lagi tapi naik lagi lebih tinggi 4.000, sempat turun di saat krisis di 1.800, tapi setelah krisis sudah naik lagi ya di 6.000. Kemudian BNNI ini juga lumayan ya. Ini dari tahun 2008 395, kemudian naik tinggi 2015 di 7.000, turun, kemudian naik lagi, sempat turun nih di ini krisis ya, COVID ya, sempat turun di 2.900, sekarang sudah naik lagi di 9.000. Jadi secara jangka panjang bagus ya. Ini belum stock splitnya ya teman-teman. Jadi bank-bank BCA, Bank Mandiri ini kan sudah stock split ya. BRI ini juga bagus nih. Ini juga sudah stock split nih. Coba lihat. Di 2009 cuma di 750. 2015 sudah 2000 lebih. Saat krisis coba kita lihat. Sempat menyentuh di 2019 itu 4000. Kemudian krisis di 2000, sekarang sudah di atasnya krisis lagi. Jadi saham-saham perbankan itu ya saham yang paling cocok untuk hold jangka panjang ya kalau kita nggak mau ribet ya. Terus kalau saham komoditas yang harganya naik dalam jangka panjang, coba kita lihat lagi contohnya apa. Adaro coba. Nah, Adaro ini juga lumayan nih. Tapi ya tetap harganya naik turun ya. Sempat di harga 400, kemudian di 2000. Saat krisis kemarin berapa? Di 600 ya. Sekarang sudah sempat di 4.000, sekarang turun lagi di 2.000, sekarang udah naik lagi. Kalau saham-saham batubara teman-teman mengharapkan dividennya aja nggak masalah, tapi kalau dari capital gainnya ya seperti ini, karena harga komoditas naik turun ya akhirnya sahamnya juga naik turun. Ini kan berarti sempat 4.000, sekarang sudah 2.500. Ini sempat 2.600,
di tahun 2018 2.600, sekarang 2.500. Jadi kalau kita pas belinya di harga tinggi ini ya, secara capital gain-nya turun. Jadi seharusnya untuk kalau pegang saham komoditas ya take profit saat harga naik, kemudian masuk lagi di harga bawah. ITMG juga lumayan karena dividennya cukup besar. Jadi kalau sahamnya naik turun nggak masalah, tapi kita dapat dividen ya sekitar 20%-an ya. UNTR juga. Nah ini dividennya juga bagus. Hexa. Hexa juga ya hampir naik turun seperti itu. Kalau secara profit lumayan ya, MBAP itu lumayan 162 miliar, cuman cash flow-nya minus. Salesnya 1 triliun, dividen yield-nya lumayan 36% ya. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman masih yakin dengan pertumbuhan MBAP ke depannya ini ya, boleh dipegang ya dalam jangka sampai 5 atau 10 tahun. Tetapi memang sebaiknya take profit saat harganya naik, kemudian saat harganya turun ya kita beli lagi ya. Kita beli lagi di harga bawah. Nah, nanti itu secara ininya lebih bagus ya profit yang kita dapatkan ya. Kita dapat dari dividen, kemudian dapat juga dari capital gain-nya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat. Karena investasi saham itu sangat berisiko ya teman-teman. Jangan masuk dari satu titik, tapi masuk secara bertahap ya. Karena untuk saham-saham batu bara ini sekarang kan sentimennya lumayan bagus nih ya, sudah mulai naik. Karena kita lihat harga batu bara juga sekarang trennya naik ya. Ini coba kita lihat harga, ini naik lagi ya di 162 ya, 4,7 poin. Jadi kemungkinan sentimen positif untuk saham-saham batu bara ya, termasuk MPAP ini. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.